apa ya? Masak besok ya. Masak semur kayaknya enak ya. Kayaknya besok bunda masak semur aja deh. Ya kan? Hari ini kan udah kunyit gule gitu kan. Udah mendekatin gule kan ini soalnya. Besok kayaknya bunda mau masak semur. Semur ayam enaknya. Ayamnya digoreng setengah masak. Terus buat semur. Semurnya ala-ala Medan. Pasti enak itu. Kalau bisa pakai suun ya. Enaknya. Suunnya beli dulu pasti. Pakai suun itu enak. Udah. Untuk malam nanti. Ntar malam gak ada tahu-tahu mampus aku. Kalau aku paksain habis nih aku buat. Satu ekor ini. Ntar malam gak ada lauk kan ya. Mana tempenya aku makan. Udah. Nanti malam baru kepala-kepalanya aku kunyah. Aku habiskan nanti malam. Malam terakhir tau ya. Malam terakhir tau. Masuk kok dulu dalam panci ya. Malam terakhir nanti malam ya. Nanti malam kok malam terakhir makan. Udah gak ada lagi. Besok udah aku ganti. Besok aku makan pakai. Besok makan semur aja kayaknya. Nggak mungkin lagi aku gule-gule. Udah muak. Besok semur. Pakai suun. Enak pasti. Pakai kentang ya kan. Enak. Nggak dengar suaraku. Bulur bun. Iya. Adik mana? Sinyalnya kadang-kadang kayak gitu memang. Sinyalnya kadang-kadang menjelong. Sinyalnya kadang-kadang memang begitu sayang. Aneh-aneh. Sinyalnya memang kadang suka begitu. Sinyalnya kadang-kadang memang suka begitu. Lagi makan sinyalnya kabur. Gak nampak menu makanannya kan. Kayak makan darah. Kayak makan daging mentah. Ya kan. Lagi makan kadang-kadang sinyalnya buruk. Sampai gak nampak menu itu kan. Peta. Udah kayak ini, kayak orang makan bangke, tapi nggak diperlihatkan gitu loh. Mana ini gue? Giliran nangis. Emang gitu. Sinyalnya kadang suka gitu. Suka-suka dia aja. Kadang-kadang jelong sejelong-jelongnya. Pecah-pecah gambarnya, udah kayak orang di interview yang kayak di interview itu loh. Yang biar nggak jelas mukanya itu loh. Sengaja nggak diapain gitu mukanya. Alhamdulillah apa tadi katanya? Enak ya habis makan terus merokok. Enak kali sayang. Enak bener.
gulai, bekas-bekas minyak, bekas-bekas cabai bawang itu di mulut kita mati rasanya semua. Dihantam tembakau ini. Kalau udah gini nggak nafsu lagi, nggak bisa lagi kita makan. Lidah kita udah pahit kena rokok. Kalau nggak enak mulut nih rasanya. Kalau nggak, buah pun nggak bisa menandingin. Kalau bunda rokoknya nggak ada, baru makan buah. Kalau udah ngerokok, enak kali. Bau-bau amis ikan apa, daging apa, itu hilang semua. Aku ngerokok itu paling minum kopi. Kalau minum kopi nggak ngerokok juga nggak enak. Karena kopi itu kayak ada apa gitu di lidah kita itu. Pakai rokok tuh kayaknya pas bener. Abis makan juga enak kalau abis ngerokok. Enak kali. Apalagi kalau makan pedes-pedes nasi padang. Ini udah kayak nasi padang ini. Ini mah udah kayak makanan padang lah. Pas kayak gini lah enaknya makannya. Tapi kalau abis makan McDonald tuh nggak enak ngerokok. Karena pakai cap mayones tuh nggak cocok. Kalau yang pedes-pedes, gule-gule, enaknya. Ada yang bilang kalau kita makan nggak ngerokok tuh kayak berak tanpa cebok. Dan aku ngerokok itu nggak bisa keluar dari hidung. Nggak suka aku dari hidung keluar kayak banteng. Aku pun ngerokok nggak aku telan ke dalam. Nggak mau aku. Aku ngerokok paling kayak gitu doang. Ngerokok cantik. Ngerokok mentel. Nggak bisa aku ngerokok yang keluar dari hidung. Coba aku coba ya. Nggak bisa aku. Nggak pandai aku. Nggak bisa aku nelan rokok gitu. Coba aku telan asap rokoknya ya. Nggak bisa aku. Udah kayak mas koki jadi mulut aku. Aku ngerokok nggak pandai. Aku ngerokok itu cuman buat ngilangin apa ya, ya pokoknya gitu aja lah. Udah terbiasa. Ada kan orang ngerokok dari hidung keluar gitu kan. Udah kayak ular naga gitu kan. Aku nggak pandai. Nggak bisa aku. Dari dulu. Gitu aja aku ngerokok. Nggak bisa aku keluar hidung. Nggak bisa aku yang nelan-nelan dulu baru keluar di hidung panjang gitu. Nggak bisa aku. Langsung pening kepalaku. Langsung oyong. Nggak bisa aku. Jangan Bu, nanti batuk. Iya, nggak bisa aku. Nggak bisa aku. Makanya aku juga ngerokok ini di kotilnya yang rendah. Yang paling kecil, paling lembut. Khusus buat perempuan-perempuan kayak gue. Ada kan orang ngerokok kayak gitu kan. Kayak dari hidung keluar gitu kan. Panjang gitu. Kayak kebakaran gitu. Bun bisa gak telan puntung rokoknya? Oh, kalau telan rokok pun bisa. Bisa aku telan puntung rokok. Ini baru aku telanin sebentar malam. Hai wanita Amazon. Tadi sedih, marah, ketawa, makan lah. Lahap super kali memang Kokolay ya. Aku unik. Gak ada orang kayak aku. Gak ada. Makanya lab aku bertahan. Ya kan? Ini kena internetnya gak lancar aja nih. Kalau lancar rame nonton aku ini. Banyak yang gak kedapetan soalnya. Bunda kapan live-nya sih? Aku gak dapat notifnya katanya. Lalu seharian penuh aku live. Udah seharian aku live, masa gak nampak? Enggak Bunda. Gak notifnya gak ada. Lah kayak mana jadinya? Ulang lagi lah Bunda live-nya lah. Udah seharian nge-live. Masih ada ntar komen-komen DM itu. Bunda gak nge-live hari ini katanya. Lah. Udah nge-live panjang lebar. Kok aku gak dapat notifnya katanya. Coba kau cari notifnya dulu ke pajak telepon. Ke toko telepon coba. Karena kalau internetnya lancar, yang nontonnya rame, pasti dapat notifnya. Kalau internetnya harum jadah,
Bun, besok masak daun. Nggak mau aku masak daun ubi tumbuk. Repot numbuknya. Umi kalau live selalu buat hati. Ini selama aku libur ini, mungkin aku selalu nge-live. Ya, menghilangkan stres, menghilangkan kejenuhan aku di rumah. Ngerti? Menghilangkan kejenuhan aku nge-live. Ya, bagi yang nggak pernah nonton aku live, bisa tontonlah sepanjang hari. Makanya live aku agak panjang-panjang, 3-4 jam, 5 jam. Ngerti? Karena kan orang buka Instagram ini kan nggak serentak. Ya kan? Ada yang buka, ada yang enggak. Ada hari ini nggak buka. Kalau Bunda kalau lagi kerja kan, jadwal Bunda kan selalunya di atas jam 1. Ya kan? Udah. Paling lama 1 jam, 2 jam. Ini sampai subuh ya. Sampai subuh. Ya, sampai waktu masuk sholat subuh. Masa apa besok Bunda? Besok aku besok mau semur. Aku nggak bisa masak semur. Aku nggak suka jengkol di semur lah. Nggak tahu aku. Apa karena aku orang Sumatera kali ya? Kalau orang Sumatera itu jarang jengkol di semur. Kalau nggak di kari, digulai, disambel. Kalau nggak direndang. Itu aja. Kalau orang Sumatera itu rata-rata jengkol aku sebagai orang Sumatera ya. Aku belum pernah gitu di Pekanbaru, di Padang, di Palembang, apa di Medan gitu ya, menemukan orang makan semur jengkol tuh belum pernah. Kebanyakan kalau nggak di gulai, di kalio, atau di sambel. Iya kan? Nggak tahu kalau di Jakarta iya banyak semur jengkol, banyak bener. Aku nggak bisa makan semur jengkol, kayaknya nggak cocok gitu buat lidahku, geli aku makannya. Nggak tahu lah aku ya, apalagi disemur pakai tahu gitu, nggak nyambung perasaanku. Aku nggak, ini penilaianku ya, itu terserah penilaian kalian. Karena kan setiap provinsi itu punya ciri khas sendiri gitu ya. Tapi kalau aku sebagai orang Sumatera, orang Medan khususnya, jarang kutemukan jengkol di semur. Mungkin ada tapi nggak pernah tahu aku. Yang ku tahu tuh kalau di Medan itu jengkol itu dikare, digulai, disate, disambel. Kayaknya enak kali rasanya. Tapi kok di semur tuh kayaknya lari. Rasanya kayak mana ya? Aku baru pertama kali di Jakarta dulu ya, baru ketemukan lah jengkol di semur. Bisa dihitung berapa kali aku makan karena udah gak ada lagi lauk, pengen makan jengkol, terpaksa aku beli. Tapi gak nyambung. Kayaknya gak enak gitu, gak mantep kalau gak digulai gitu loh. Jengkol digulai, sambal, belacang kor. Kalau jengkol paling enak di kalio. Emang iya? Iya kan? Kalau orang Padang kan di kalio, orang awak ya. Enak itu. Enak kali. Kalau di Jawa di semur. Mungkin udah terbiasa lidahnya makan semur jengkol. Kalau kita kan dari kecil nggak terbiasa, ya kan? Mama-mama kita itu kok di Medan tuh kan biasanya kalau jengkol tuh kalau nggak digoreng, disambel, ya kan? Sambal jengkol gitu kan, pakai teri apa kacang tanah, pakai apa? Pakai teri gitu kan? Nah, kalau nggak digulai gitu kan, kayaknya enak gitu. Kalau jengkol digulai tuh ngiler kali kita rasanya ya. Jarang di Medan ada semur jengkol. Paling banyak direndang. Iya. Jawa Betawi di semur. Iya. Kalau Jawa Betawi di semur. Nah, kita kan lidah orang Medan. Lidah kita biasa makan gulai jengkol, rendang jengkol, kari jengkol, ya kan? Jadi nggak biasa buat aku. Makanya kalau di Jakarta gitu kan, aku pergi ke warteg gitu kan, ada jengkol nggak mbak? Ada gitu. Tapi pas ku tengok di semur, nggak jadi aku makan. Apa gitu, manis gitu. Apa kayaknya kayak mana ya? Buat aku sih, karena aku orang Sumatera ya, jadi kayak nggak cocok di lidahku. Jengkol cabai terasi bun, enak banget. Kayak mana caranya? Pakai sambal terasi gitu. Iya. Pokoknya kalau jengkol itu buat aku digulai aja udah cukup. Udahlah itu, digulai aja udah enak. Enak kali digulai.
10 biji di piringku itu. Kurtak klutuk, enak itu jengkol. Kayaknya udah lah ya Bunda ya labnya ya. Ke rumah makan Padang Bunda. Iya ke rumah. Bunda bikin lapar deh. Bunda, cucukkan rokok itu ke muka Bunda lah. Kau aneh-aneh. Coba kau bakar muka kau pakai minyak bensin. Coba. Kau lab sama aku, kau bakar muka kau pakai bensin. Pergi kau ke bensin, ke pom bensin, kau bakar gitu. Pasti rame penonton kau. Pasti kau viral. Percaya omonganku. Cobalah. Kau bakar gitu muka kau, pasti nggak kebakar. Kau siram muka kau pakai bensin, terus kau bakar gitu, pasti nggak kebakar. Percayalah apa kataku. Nggak kebakar muka kau. Pasti nggak kebakar. Cuman bonyot. Cobalah sekali-sekali deh. Kalau aku udah bosan, aku udah bermacam-macam atraksi, ya. Udah masuk kepalaku di pemanas makanan, ya kan? Udah segala macam. Ya. Aku pingin junjung Monas gitu loh. Pingin ku junjung Monas itu kan, kayak junjung buah gitu. Pingin kali aku. Bang, tolong ambilkan Monas itu, Bang, biar ku junjung gitu kan. Ku junjung gitu Monas itu di kepalaku. Sanggup nggak aku menjunjungnya? Cobalah. Coba kalian bikin surat ke wali kota Jakarta atau gubernur Jakarta ini atau ke Pak Jokowi, Pak, tolonglah Pak gitu. Salah satu rakyatmu pingin menjunjung Monas gitu. Siapa? Ratu Jreng gitu. Kola Ratu Jreng atau sama sama siapa namanya? Lupa pula aku namanya. Anies Baswedan. Coba kau bilang sama Anies Baswedan kan sebagai gubernur Jakarta tuh. Dia yang punya hak seutuhnya daripada presiden, karena kan dia yang berhak untuk mengurus Jakarta. Dia tugasnya udah dijatuhkan. Coba kau bilang, Pak Anies, katanya Bunda Korlasi Ratu Jreng itu dia pingin menjunjung Monas gitu. Cobalah Monas itu pingin Monas, seberat apa Monas itu di kepala dia gitu. Coba deh, kalian bikin surat bersama, surat terbuka gitu kan. Bikin surat terbuka, sampaikan ke Pak Anies siapa namanya? Anies Bawesgan, siapa namanya? Namanya ribet ya. Nama-nama orang Singkawang gitu ya. Siapa namanya? Sandi Uno mah gampang bener. Anies Babesgan, apa? Wasbegan, iya. Kok namanya kok aneh gitu, Anies Wawesgan. Kayak nama-nama benda mati ya. Bawesgan itu apa artinya? Anies membebaskan gitu. Anies Warwerwur. Bawegan. Iya. Anies Bawegan. Coba Bawedan. Baswedan. Cobalah kalian tanya sama Anies Baswedan. Coba kalian pergi buat surat terbuka ya kepada yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta, ya kan? Periode berapa tuh? 2014, 2016 sampai 2000 berapa? Nah, satu permintaan gitu dari masyarakat Indonesia bahwa seorang Cynthia Korlasi Ratu Jreng ingin menjunjung Monas, gitu ya bilang. Ingin menjunjung Monas dari Blok M ke Pasar Rumput gitu. Cobalah. Dibolehkan gak aku? Coba. Dia pingin mengukur seberat apa Monas itu. Murni gak Monas itu? Berapa gram, berapa kilo gitu. Coba. Entengnya senteng apa? Ada gak seberat roda kereta api gitu kan. Kalau roda kereta api kan gak mungkin terjunjung. Aku pingin Monas pingin junjung kayak apa beratnya? Masih mampu gak aku menjunjung dia itu? Itu kan emas, enteng. Emas kan gak kayak besi berat. Kompong gak emas itu? Aku pengen buktikan gitu. Kalau dia kompong, berarti dalamnya bukan emas. Coba tanya sama Anies Bawesdan. Coba tanya. Kalian buat surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Anies Bawesdan,
Gubernur DKI Jakarta periode 2016 sampai 2000 berapa, gitu kan? Permintaan masyarakat secara terbuka untuk membukti salah satu masyarakat satu orang warga Jakarta ingin membuktikan menjunjung Monas gitu loh. Coba tanya, boleh nggak? Cobalah, biar ku junjung. Kalau bisa ku junjung sampai ke Medan. Kalau bisa, kalau nggak berkali sampai ke Medan ku junjung. Ku junjung kayak nyunjung jual jagung, mau? Gitu. Cobalah, kalian buat surat terbuka kepada Bapak Anies Baswedan, satu permintaan dari masyarakat-mu, rakyatmu, gitu. Satu permintaan dari rakyatmu, warga Jakarta, berinisial gitu, Korlat 100 jreng-jreng, untuk menjunjung Monas gitu loh. Untuk menjunjung Monas gitu. Dia penasaran dengan Monas gitu. Cobalah. Aku pengen menjunjung Monas itu kayak apa, Bran? Apa sih tentang kayak hantu? Cobalah. Kepada yang terhormat Bapak Anies Baswedan, gitu. Saya sebagai warga DKI Jakarta ingin mengusulkan suatu permintaan dan permohonan. Atas kebijakan ini, saya harap Bapak tidak membebankan, tidak menuntut keadilan, tidak menuntut pengadilan gitu. Memberikan kebebasan kepada sang dulu, kepada seorang gitu, salah satu pendukungmu, tapi nggak salah satu yang nggak gitu aja ini. Ya Allah, cantiknya muka aku, ya Allah, muka aku ini kan orang ini. Udahlah ya, udahlah, muak aku nengok kalian. Mana lah kontakan? Bentar ya Bunda, ambil ini dulu ya. Pak Jokowi, kalau nggak ke Pak Jokowi aja langsung. Yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, Pak Jokowi Widodo. Atau ke Pak Jokowi, atau gitu ke Pak Jokowi. Selamat gini, yang terhormat Bapak yang terhormat kepada Bapak Presiden Indonesia Pak Jokowi Widodo. Saya sebagai rakyat Indonesia mewakilkan masyarakat Indonesia untuk memberikan suatu usulan kepada Bapak bahwa ada rakyat Bapak yang ingin menjunjung Monas. Saya harap Bapak memperbolehkan dan tidak ada tidak tuntutan hukum. Membebaskan. Ini suatu hiburan buat masyarakat Indonesia. Gitu, ya kan? Masyarakat itu kan atas nama Cynthia Korlat 100 jreng-jreng gitu. Dia pingin menjunjung Monas gitu loh. Cobalah. Gak bisa kalian buat suratnya. Itulah kan. Itulah. Kan belajar itu sekolah kan. Cara buat surat itu kan.
Cara buat surat ngelamar kerja, ya kan? Cobalah sebelum aku tidur. Habis makan obatnya sih, Bun. Apa sih, Bun? Bun barusan makan obat apa sih? Obat encok. Obat ketenangan jiwa. Bunda kan jiwanya lagi tergoncang. Jiwaku lagi tergoncang. Daripada aku ingat Abi. Gak boleh pula gak ingat Abi. Harus ingat Abi lah. Aduh enaknya. Ini jam 7 kok tidur. Gak tidur-tiduran lah. Bawanya ngantuk. Capek aku tuh duduk di dapur itu. Bun, kau kenapa loh? Kenapa aku rupanya? Tumben nggak ingat Abi, Bun. Karena lagi serius tadi soalnya. Teringat Abi tuh selalu di otak aku. Cuman nggak mendep aja dia di situ gitu. Bunda jam 7 kok udah mau tidur? Nggak nyebong dulu kan Bunda? Mau nyebong kemana? Kau pikir aku nyebong? Ada-ada aja. Aku nggak kenal dunia itu sayang. Nge-live aja lah Bun 24 jam. Bun berangkut keras. Cucu gitu. Bun cantik kali mau tidur. Bun mau ngobrol. Mana coba naik kau. Mau ngobrol apa kita sayang? Mana? Naiklah kau. Naiklah. Ngobrol apa kita? Mana suaramu? Naiklah. Tifa. Golek-golek sambil. Di mana kok bisik-bisik di rumah sakit? Di apartemen. Di mana itu? Di Apa lagi? Suaminya. Itu siapa di bawah itu? Suaminya kita bagi 3. Itu cocok kali. Siapa namanya sih baju kuning? Ya, tidak ada. Simpen HP-nya jangan dipegang. Iya, aku udah simpen jatuh terus. Jatuh lagi. Akal banget.